Emas 74 kg dan uang tunai ratusan miliar ditemukan di rumah pribadi Febri Adriansyah. Namun, alih-alih mengaku narasi itu bukan milik saya, kini menjadi tameng utama apakah klaim ini cukup kuat untuk mematahkan pasal TPPU atau sekedar strategi klasik untuk mengaburkan fakta. Untuk membahasnya kita akan berdialog dengan Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang. Selamat siang Mbak Yenti. Apa kabar? Selamat siang Mas Noval. Gimana kabar Mbak Yenti? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Iya, Mbak Yanti, dalam perkara TPPU ini kita langsung saja. Apakah pendekatan follow the money lebih menentukan daripada sekedar follow the asset jika kepemilikan aset masih diperdebatkan? Sejauh mana penelusuran aliran dana menjadi kunci pembuktian? Ya, sebetulnya kalau seperti ini kan ada indikasi kuat ya, bahkan disebutkan waktu itu oleh penyidik Kortas Tipikor bahwa ada korupsi dan TPPU. Jadi kemudian kalau TPPU itu pendekatannya follow the money. Tapi money dalam tindak pidana pencucian uang itu tidak harus money really money, tetapi adalah hasil kejahatan, follow the hasil kejahatan, follow the proceeds of crime. Kadang money, tapi kadang juga properti, jadi harus semuanya gitu ya. Ada di penjelasannya yang dimaksudkan uang dalam pencucian uang itu adalah tidak hanya uang, tapi harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi gitu. Jadi jangan dipersempit maksudnya. Jadi hanya money saja sementara properti lain tidak gitu. Oke. Demikian Mas Noval. Ya, kita lihat dalam kasus ini tersangka menyatakan uang dan emas yang ditemukan di rumahnya merupakan milik pihak lain nih, Mbak Yanti. Seberapa kuat argumentasi seperti ini dalam perspektif hukum pembuktian TPPU? Nah kan gini, permasalahannya kan bukan milik siapa. Sekarang begini, permasalahannya asal usul uang sebanyak itu, emas itu dari hasil kejahatan tidak. Nah itu dulu, itu kan pasti ya, ke sana dulu itu makanya digeledah. Nah setelah itu baru apapun dikatakan milik pihak lain ataukah dia dititipi, itu semua adalah pelaku TPPU. Dititipi itu kalau dia patut menduga bahwa yang dititipkan itu mencurigakan dari jumlahnya, dari alasan pemberiannya, yang menitipkan siapa, pantaskah yang menitipkan itu diterima profilnya, dia ketahui bahwa sebetulnya yang menitipkan nggak boleh juga punya uang seperti ini, kan mencurigakan, apalagi ini penegak hukum. Nah itu juga baik yang menitipkan maupun yang dititipkan adalah TPPU sepanjang yang barang yang dititipkan, uang yang dititipkan itu atau emas yang dititipkan itu adalah hasil kejahatan. Jadi nampaknya ya setiap kejahatan ini kan selalu terungkapnya setelah sekian lama. Ada apalagi berapa kasus ya, ada yang 2018 batubara misalnya, atau 2020 untuk Asabrinya atau Krakatau Steel-nya, itu sudah beberapa waktu yang lalu dan baru terungkap sekarang. Artinya tidak mungkin uang hasil kejahatan di masa lalu, beberapa waktu lalu, apalagi tahunan, itu tidak dilakukan pencucian uang. Pencucian uang itu adalah merubah hasil kejahatan awal. Misalnya ini apa sih hasil kejahatan? Jadi korupsi. Jadi jangan lupa juga ya, korupsi batubaranya juga harus dibuka ya. Siapa ini? Kan waktu itu disebutkan perusahaannya dan sebagainya. Kaitannya kejahatan korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel itu juga dibuka. Siapa lagi pelakunya? Ini kan yang diindikasikan dengan bukti awal bahwa oknum tersebut adalah mungkin melicinkan lah ya, atau melindungi supaya mereka tidak terungkap, atau itu dikatakan katanya ada pemerasan, mungkin diperas kalau mau aman nyetor saya gitu kan. Nah itu dilihat dulu. Nah kemudian dari tiga kasus itu ada pemberian uang kan, pemberian, saya nggak tahu pemberian apa. Tapi kan ada uang itu ada yang dolar, ada yang sudah jadi emas, kan tidak mungkin. Rasanya ya, ini penyidik harus mencari bukti, rasanya tidak mungkin tiba-tiba memberikan 74 kg emas gitu. Kalau 74 kg emas itu belinya di mana? Belinya pakai uang apa? Nggak mungkin. Sangat kecil sekali kemungkinan menyuapnya pakai emas sebanyak 74 kg. Bisa jadi menyuapnya tadi uang dan kemudian dibelikan emas, atau tadinya rupiah kemudian ditukarkan mata uang asing. Ya, ini kan ada tidak money changer-nya dan sebagainya. Karena pola money changer, kemudian toko-toko perhiasan, logam mulia, ini adalah memang modus untuk
menyembunyikan sumber dari asal pertama kali dia terlibat korupsinya, dari kejahatan korupsinya. Jadi TPPU memang berbicara ada kejahatan asal yaitu korupsinya, dan kemudian kalau hasil korupsinya itu mengalir, itu terjadilah TPPU. Jadi memang kita bicara double crime, dua kejahatan yang berdasarkan terjadinya, dalam hal ini terjadinya kejahatan asal korupsi. Begitu Mas Noval. Ya, secara teknis pembuktian, bagaimana hukum memandang posisi tempat ditemukannya barang bukti, Mbak Yanti? Apakah penguasaan fisik atas aset di rumah pribadi sudah menjadi indikasi kuat kepemilikan? Atau penyidik tetap harus membuktikan hubungan aset tersebut dengan aliran dana? Penyidik itu sampai dengan menentukan menggeledah tersebut, itu pasti sudah ada dua alat bukti. Ya, paling tidak ada keterangan, paling tidak ada data, ada informasi mengapa ada di rumah itu, kenapa rumah itu. Gak boleh juga asal-asal menggeledah, gitu ya. Itu nggak boleh juga, meskipun dalam hal menetapkan tersangka juga tidak harus kok diperiksa dulu gitu ya. Ada aturannya tidak begitu juga. Menggeledah juga tidak harus minta izin pengadilan dulu, apalagi penetapan pengadilan, apalagi ini kalau ada kaitan dengan TPPU dan ada hal-hal yang darurat, itu penyegeraan. Takutnya ini mereka akan menentukan seperti ini, penggeledahan, tapi keburu bocor, barangnya hilang. Bisa kebayangkan kalau tertunda 1 hari saja, apa sulitnya untuk memindahkan itu. Jadi hal ini adalah bahwa di rumahnya juga kita baru tahu punya rumah itu kan, bukan di rumahnya yang mana ya, yang di Sentul. Kalau di Sentul kan kita baru tahu. Kalau yang di rumahnya yang di Jakarta ada apa tidak ya. Tapi yang namanya di rumah itu iya, dan itu hal yang mencurigakan sebagai ciri khas dari pencucian uang. Karena itu tidak wajar kan? Tidak, itu suspicious, tidak wajar, mencurigakan. Karena yang normal menyimpan uang, menyimpan emas itu ya tidak di rumah, harusnya di bank. Tapi kan kalau di bank nanti langsung kena radar, ya itu biasanya pemikirannya seperti itu, sehingga mereka menyimpan. Tapi bisa juga ya kalau yang bersangkutan menyatakan bahwa ini titipan gitu, bisa jadi mungkin titipan siapa, karena mereka berpikir bahwa ini kan di petinggi penegakan hukum, tidak mungkin akan dilacak. Karena pemikirannya adalah mereka juga yang akan menyidik gitu ya. Makanya agak aneh juga ini dari Kortas Tipikor polisi kok malah diserahkan ke apapun lah istilahnya itu, nggak usah mempermasalahkan istilah mau menyerahkan, melimpahkan. Pokoknya itu dikirimkan kasus ini ke Kejaksaan Agung, itu tidak ada dasar hukumnya. Berkaitan dengan pelimpahan atau ambil alih itu adalah ketentuan dalam Undang-Undang KPK. Karena Undang-Undang KPK itu menjadi Central of Combating Corruption of Indonesia, yang di sebelahnya ada polisi dan kejaksaan, tapi yang sangat spesial menangani korupsi adalah KPK. Sehingga di dalam Undang-Undang KPK itulah kita mengatur tentang pengambil alihan kasus atau pelimpahan dalam hal tertentu, itu memang diberikan. Tapi kalau dari polisi ke jaksa tidak ada. Kalaupun ada penyerahan pelimpahan, itu kalau jaksa ya dari Kejaksaan Tinggi ke Kejari misalnya, atau dari Kejari ditarik ke Kejaksaan Agung. Tapi kalau bukan juga limpah yang sudah selesai penyidikannya ke sana, belum selesai kok. Waktu itu juga ketetapan penetapan tersangka juga belum ada. Masih jauh kalau pelimpahan itu bukan. Tapi melimpahkan dalam kondisi sedang disidik, kemudian dipindahkan ke sana, kemudian kejaksaan juga conflict of interest. Ada kemungkinan tidak netral. Dan jadi lama, karena apa? Disampaikan bahwa kami pelajari dulu. Padahal penyidik kepolisian sudah mendalami. Ini kan tidak sesuai dengan semangatnya tindak pidana korupsi untuk Indonesia. Sejak Indonesia masih dalam posisi IPK di bawah 40, itu adalah penegakan korupsi itu harus didahulukan dengan perkara-perkara lain dan harus secara cepat, sederhana, murah, itu tetap sebagai asas utama. Nah ini kan melanggar semua asas yang sudah kita pikirkan berkaitan dengan terutama kejahatan ekonomi, terutama korupsi. Jadi yang ada, apalagi ada muncul kata-kata supervisi. Supervisi itu hanya untuk KPK ke bawah. Ke bawah itu bukan karena ini ya. Tapi karena kalau KPK kan khusus korupsi, yang lain kan menangani berbagai macam kejahatan. Maka ketika misalnya KPK
pertimbangan bahwa kasus ini tidak lagi di KPK, mungkin KPK banyak kasus lebih besar, bisa dilimpahkan atau diserahkan kepada Kejaksaan Agung atau kepolisian. Maka dilimpahkan itu dengan persyaratan KPK akan mensupervisi gitu. Karena misalnya di KPK terlibat komisioner terlibat, apa deputi terlibat, direktur terlibat, kan tidak etis ya, tidak etis, etika ya, akan ada tantangan, ada konflik of interest, pekewoh, makanya boleh dilimpahkan atau diserahkan ke penyidik lain. Atau kalau KPK melihat seperti ini, seperti sekarang ini, harusnya KPK menggunakan diambil alih gitu. Kalau diambil alih ya nggak boleh kita yang di bawah supervisi ke atas, namanya juga supervisi ya. Ya kan udah dipercayakan yang paling puncak menangani korupsi adalah KPK gitu. Jadi ini juga mau diselesaikan dulu gitu ya. Jangan sampai ini menjadi presiden. Nanti yang akan datang begitu lagi. Ini negara hukum, negaranya 280 juta orang, bukan negaranya hanya berkaitan dengan Kapolri, Jaksa Agung, Presiden, dan kemudian mungkin KPK, bukan. Ini adalah berbangsa, ini kebangsaan. Ini bagaimana kita di 2 minggu yang lalu sudah dinobatkan sebagai negara terkorup di Asia. Dan bagaimana dong Presiden sudah menyemangati bagaimana kita korupsi harus diperangi sedemikian rupa. Mudah-mudahan itu bukan hanya pidato saja, tetapi mana ini kan tidak cocok gitu kan, karena potensi ada tantangan ada, kan mengatakan bahwa nanti baru akan diambil KPK kalau ada hambatan, tantangan atau kendala. Tantangan sejak awal ini ada. Tantangannya menjadi tidak transparan, masyarakat menjadi curiga, dan siapa tahu nanti ada dihalang-halangi di perjalanan. Mestinya tidak menunggu tantangan itu ada, tapi bisa diprediksikan. Karena apa? Subjeknya dari sana, dan lagi sangat tidak masuk akal gitu ya, karena ini dari yang mengungkap adalah kepolisiannya rakyat Indonesia loh ya, dan kemudian yang mengungkap kepolisian, yang diungkap dari kejaksaan, kok malah diserahkan gitu ya. Masyarakat banyak ya yang bicara ya, jangan ditanya juga saya mewakili masyarakat mana, adalah pasti ya, minimal masyarakat banyak kok yang bertanya lo kok diserahkan ke kejaksaan gitu, kok aneh gitu ya. Yeah. Aneh itu adalah rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat itu harus dibaca oleh para penguasa. Jadi pemikiran intelektual, pendekatan filosofi, value, dan etis itu harus juga dipertimbangkan. Jangan hanya, apalagi ini dasar hukumnya tidak ada. Gitu Mas Noval. Iya, Mbak Yanti, ini kalau kita lihat dari perkembangan kasus ini memang kasus ini berada di ambang batas transparansi seperti itu kita bisa katakan. Dan bagaimana para penegak hukum ini bisa memberikan transparansi terhadap pengungkapan kasus ini yang nantinya ini berpengaruh terhadap kepercayaan publik, Mbak Yanti? Ini sudah dari awal sudah menimbulkan tantangan ya. Yang dibaca adalah, kalau saya membacanya pada waktu diserahkan, ini apakah memang Kortas Tipikor tidak sanggup, tidak mau, atau ditekan. Itu aja yang dibaca. Karena aturannya tidak seperti itu. Yeah. Apalagi muncul kata supervisi, yang bikin undang-undang siapa? Undang-undang sudah ada, supervisi ada. Meskipun ada yang menyampaikan ya waktu itu bahwa ini berdasarkan SKB tahun 2012, sangat tidak cocok. Masa SKB bertiga itu mengalahkan undang-undang, dan SKB kalau 2012 pasti berdasarkan undang-undang KPK yang sebelum 2019. Jadi come on lah ya, jangan bukan mencari celah, menurut saya ini adalah menyiasati atau membuat kita itu dipaksa untuk percaya sesuatu yang sebetulnya masyarakat sudah sangat sejak awal tidak percaya gitu, dan masyarakat tidak melihat yang benar itu seperti ini. Kenapa kita dipaksa untuk tidak paham? Nah sekarang juga kelihatannya gini ya, kalau saya boleh berpendapat, ini kalau para penguasa, para ketua-ketua lembaga itu tidak mungkin kan tidak cerdas, sangat cerdas harusnya. Tapi kok mereka melakukan perbuatan yang memperlihatkan mereka menjadi tidak cerdas di mata masyarakat. Kok rela sampai mengorbankan reputasi, harga diri, sehancur-hancurnya menurut saya, diserahkan ke kejaksaan. Padahal ini berkaitan dengan oknum kejaksaan. Dan
Jangan salah, jangan fokus pada ini saja. Ini kan hanya sekedar ada kasus besar yang 3 tadi bongkar itu. Nah ternyata dalam penanganan kasus 3 tadi ada keterlibatan penegak hukum. Ya, itu kan sering kita mengalami ya, hakim pun ya sudah sampai pengadilan pun ternyata putusannya tidak sesuai dengan keadaan karena hakimnya menerima suap gitu. Kita sudah sangat kaya akan pengalaman-pengalaman buruk dalam penanganan korupsi yang melibatkan penegak hukum. Masa kita seperti baru saja itu sampai seolah-olah tidak bisa tenang gitu ya, malah seperti seperti kehilangan arah, seperti panik gitu, panic action ya, yang biasanya yang ada tuh panic regulation, jadi aturan yang tidak sesuai ya, itu misalnya aturan menurut saya misalnya Patriot Bond itu menurut saya ya panic regulation. Kalau ini adalah panic action gitu ya. Jadi gimana actionnya para penegak hukum seperti panic, because mungkin mereka mempunyai tujuan lain sebagai yang tidak sama dengan tujuan hukum, yaitu mencari kepastian, keadilan, dan bermanfaat. Kalaupun ini nanti selesai tidak bermanfaat, karena apa? For the next time akan terjadi lagi dan dengan mudahnya dialih-alihkan. Dialihkan boleh kalau ketika lembaga yang menangani itu akan konflik of interest, makanya diserahkan. Misalnya ini yang menangani kejaksaan, oh ada orang kejaksaannya, kan tidak etis, tidak secara etis, tidak estetika juga nggak bagus kan dilihat, maka diserahkanlah ke KPK. KPK harusnya yang lihat, ambil alih KPK gitu ya. Ini kan yang namanya sinergi antar ketiga lembaga itu di situ sinerginya, solidnya di situ. Ketika ada sesuatu yang secara pemikiran intelektual itu membahayakan transparansi, membahayakan due process of law, mereka bertiga itu sinergi, mereka bertiga itu solid untuk menuju kepada kebaikan, bukan solid untuk menuju semakin tebalnya ketidakpercayaan masyarakat pada penegak hukum ini gitu ya. Nggak bisa lah ya, terus hanya salam-salam, senyum-senyum. Mereka senyum, masyarakatnya menjerit, sedih gitu ya. Kita tadinya sudah full hope ya, kita udah banyak harapan, polisi berani membuka gitu ya. Tiba-tiba kita anti klimaks ya. Begitu diserahkan, apalagi tidak ada aturan hukumnya. Sejauh ini kok saya tidak merasa ada aturan hukum. Padahal saya termasuk tim sejak 2024 untuk strategi nasional pemberantasan korupsi. Nah ini kita waktu itu dengan ada muncul KPK, ini maksudnya seperti itu. Saya ada di tim itu untuk bikin blueprint pemberantasan korupsi 20 tahun sejak 2025. Jadi sejak 2005 sorry. Yeah. Jadi until 2025. Saya di sana dan insya Allah itu memahami apa maksud pembuat undang-undang ketika kita mengatur tentang pengambil alihan dan pengambil alihan serta pelimpahan. Istilah pelimpahan penyerahan tuh ya sama saja kok, itu hanya masalah istilah. Yang penting itu diserahkan. Bisa juga dalam proses pelimpahan ke pelimpahan tahap 2, artinya dari penyidik ke penuntut umum atau ke itu tadi antar lembaga. Tapi antara polisi dan jaksa tidak boleh antar lembaga kecuali itu KPK. Iya, Mbak Yanti, dalam case ini apakah KPK punya hak untuk berinisiatif mengambil alih penanganan kasus? Harusnya ini yang harusnya solid itu begini, harusnya solid dan cerdas ya, dan mengantisipasi ketidakpercayaan masyarakat. Dikhawatirkan terjadi tantangan nanti siapa tahu ada penghalangan karena apa? Kasus ini kan tidak mungkin kan, TPPU-nya aja tidak mungkin hanya itu kan akan kemana-mana. Jadi harusnya netral sesuai dengan hukum itu adil. Jadi ini kan harusnya dikembangkan, tidak hanya ini saja. Belum lagi nanti TPPU-nya dari 3 kejahatan itu tadi pun belum kelihatan semua. Jadi TPPU-nya bukan hanya di penegak hukum harusnya, termasuk yang korupsi itu, yang terlibat korupsinya. Ya, kalau ini kan terlibat karena penanganan korupsi, tapi yang terlibat korupsinya itu uangnya kemana saja? Kalau uangnya itu memang di antara mereka menyerahkan kepada penegak hukum, menyerahkan kepada orang lain, mereka juga kena TPPU. Ini belum dikembangkan. Kita hanya
hanya saya tidak membela siapa-siapa ya, tapi kok hanya fokus kepada ex Jampitsus saja gitu. Ini kan tidak bagus juga gitu ya. Ini bukan potret penegakan hukum yang bagus dan betul-betul ini diskriminatif dan tidak sesuai dengan jiwa berhukum itu tidak seperti ini. Iya, artinya berarti KPK punya hak untuk mengambil alih seperti itu, Bu ya. Dan ini selanjutnya, Bu. Ini Polri melibatkan punya kewajiban menurut saya sih. Bukan hak lagi. Memang punya kewenangan dan sekarang harus sadar ya, wajib dong udah seperti ini. Oke, siap. Dan ini kita lihat juga Polri melibatkan FBI dan Secret Service untuk membantu verifikasi aset. Nah, dalam perspektif TPPU, Mbak Yanti, apa urgensi kerjasama internasional ini? Apakah melihat dinamika yang ada sebelumnya dengan pelimpahan kasus Kejagung ataupun juga beberapa hal yang ditangani, apakah ini hanya sebatas memaniskan mulut publik atau memang ini perlu dilakukan? Nggak tahu saya tuh ini yang akan diklarifikasi dengan FBI atau Secret Service itu adalah berkaitan dengan kasus yang sekarang ini, uang-uang yang dikirim tadi kan antara lain kan apakah ini palsu apa tidak, antara lain kan gitu ya. Itu tidak lazim ya. Jadi sepertinya karena masyarakat ini, ya masyarakat marah lah seperti ini pastilah ya dalam kondisi seperti ini gitu ya. Kemudian kita udah mulai bertanya-tanya, masyarakat tuh hanya bertanya-tanya yang seharusnya kan tidak begitu. Hukum mengatakan das solon seharusnya kan gini. Tapi kenapa das hainnya faktanya kok seperti ini? Masyarakat bertanya-tanya. Saya berprasangka ya menurut saya ya salah ya biar saja gitu ya. Jangan-jangan emang mereka overaction aja gitu ya. Belum no need lah, apa sih sebelum apalagi dibilang palsu, aneh banget gitu ya. No need gitu lah. Apa sih urusannya? Apakah sudah tahu? Apakah tidak menjatuhkan harga diri Indonesia pakai butuh FBI? Sementara kita tidak sedang melakukan mutual legal assistance on criminal matters. Kalau kita sedang berpikiran bahwa ada uang-uang dari atau ada properti yang kaitannya dengan Amerika dan kita akan kerjasama International Cooperation Combating Corruption dan itu adalah di Amerika ya kita dengan FBI gitu ya. Kalau di Malaysia ya dengan polisi di Raja Malaysia misalnya apa gitu ya, urgensinya apa gitu. Segini banyak apakah mau seperti Hong Kong dulu polisinya nggak dipercaya terus bikin KPK, badan semacam KPK di Hong Kong dulu dan kemudian isinya justru polisi-polisi dari Britania Raya, apa mau begitu gitu ya. Saya membacanya seperti itu. Kenapa nih? Apakah Indonesia mau diisi FBI, polisi Amerika gitu ya, atau ini satu pengakuan bahwa tidak sanggup bukan karena masalah profesionalitas, karena tidak sanggup karena melihat tekanan-tekanan yang non yuridis. Nah ini kita lumpuh ini dalam hal penegakan hukum terhadap korupsi, padahal kita ini negara yang sangat korup ya, apalagi kemarin se-Asia udah sangat sering kita menangani korupsi. Kita bukan negara bersih, negara yang sering korupsi. Jadi apa dong khawatirnya kok kagetnya gitu ya, seperti tergagap-gagap gitu ya menurut saya sih. Ya, Mbak Yanti, ini kalau kita lihat satu aset yang berada di Sentul rumah dan ini kan infonya tidak terdaftar dalam LHKPN. Apakah ini bisa jadi indikasi utama adanya TPPU, Mbak Yanti? Iya, jadi paling tidak kan melanggar tentang LHKPN. Kenapa tidak dilaporkan? Itu kan biasanya kan seperti ini di dalam korupsi itu namanya illicit enrichment ya. Jadi ini sepertinya ada indikasi munculnya harta kekayaan yang tiba-tiba yang tidak sesuai dengan profilnya karena jabatannya. Ya ini artinya juga korupsi namanya ya, ada kekayaan yang lebih yang kita jaga dengan LHKPN. Ternyata LHKPN itu tidak punya taji sama sekali, selalu begini kan, artinya indikasi hasil korupsi tinggi sekali. Hasil korupsi itu apa? Ya berarti TPPU berbicara hasil korupsi. Hasil korupsi dinikmati, ditempati siapapun, atau hasil korupsi uang dibelikan apapun, itu adalah TPPU. Jadi kalau sampai tidak dilaporkan, itu pasti ada suspicious, ada kecurigaan bahwa ini sesuatu yang tidak sesuai dengan profil, yaitu indikasinya TPPU. TPPU itu
fokus utamanya adalah ada transaksi yang mencurigakan, kepemilikan yang mencurigakan, yang tidak bisa diklarifikasi, dan kan harus bisa diklarifikasi kan dilaporkan ke LHKPN. Tapi kita sekarang perlu bertanya juga, LHKPN itu diklarifikasi tidak sih gitu ya? Seperti apa nanti, makanya ini dibuka semua, pembeliannya bagaimana, akta notarisnya bagaimana, notarisnya siapa, ini buka semua kalau memang betul-betul mau bersih-bersih yang benar ya. Artinya apa yang disampaikan Presiden bukan hanya sekedar jargon ya. Ya inilah, ini adalah ini role case ya, case yang bisa untuk untuk kita melihat di ujian terhadap apa yang disampaikan Presiden ya. Benar nggak ini Presiden akan membongkar semuanya? Artinya tidak harus Presiden kan, tapi semangat yang diterapkan, yang disampaikan ke seorang Presiden itu harus dibaca, dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan Presiden. Nah ini tidak cocok gitu ya, kalau sampai jadi nanti harus tuntas betul related with berkaitan dengan rumah itu rumah siapa, kapan dimilikinya, dan siapa yang membayarkannya, bagaimana prosedur pembeliannya. Ya kapan itu dibelinya, kemudian siapa notarisnya, semuanya dibuka. Biasanya kalau TPPU itu seperti itu. Iya, Mbak Yanti, ini kalau kita lihat dari pernyataan dari ex-Jampitsus ini mengatakan bahwa aset yang ada di rumahnya ini bukan miliknya gitu kan. Apakah pola-pola seperti ini sering ditemukan dalam kasus TPPU? Lazim nggak kira-kira? Yang bersangkutan malah bilang miliknya ya. Yang bersangkutan bilang itu milik saya gitu ya. Kenapa malah dari pihak Kejaksaan Agung sekarang bilang bukan miliknya? Yang mengatakan miliknya kan yang bersangkutan pada waktu itu, bahwa itu miliknya, betul itu miliknya. Tapi barang-barang yang di dalamnya adalah apa yang memiliki, artinya yang bukan saya yang memiliki atau bukan saya saja yang memiliki. Cari juga dong orang lain yang memiliki ini. Karena menitipkan hasil kejahatan itu adalah TPPU, baik yang menerima titipan maupun yang menitipkan. Ada itu pasalnya. Jadi menitipkan maupun dititipi itu sama-sama pelaku TPPU. Jadi beliau kan penegak hukum ya, TPPU-nya banyak gitu di Kejaksaan Agung, paling leading ya dalam hal memberantas korupsi menggunakan TPPU sejak Jiwasraya, sejak Duta Palma, kemudian Harvey Muiz, semuanya dari Kejaksaan Agung bukan KPK. Jadi ya harus konsekuen dong, konsisten, konsekuen bahwa apa yang pernah dilakukan itu tetap on the track, even atau bahkan meskipun personalnya terlibat, itu baru namanya menegakkan hukum yang berpangkal pada bahwa equality before the law gitu ya, sebagai konstitusi kita yang ada di dalam konstitusi kita. Jadi equality before the law itu bukan untuk rakyat, termasuk juga untuk pejabat gitu. Nah, jika perkara ini berlanjut hingga pra-peradilan, Mbak Yanti, aspek prosedural apa yang paling krusial dan berpotensi dipersoalkan terkait penyitaan aset maupun pemeriksaan barang bukti? Kalau penyitaan aset kan memang harus ada penetapan PN misalnya gitu ya, dan itu tidak hukum itu kan gejala sosial, bukan ilmu pasti. Harus minta penetapan PN, tapi kalau udah tersangkanya TPPU tidak, ya kan? Dan kalaupun harus ada penetapan PN, ada klausul di bawahnya dalam hal mendesak, misalnya keburu dipindahkan, rekening keburu ditransferkan, itu boleh langsung dilakukan dulu, baru kemudian minta penetapan. Itu ada dalam 2x24 jam sudah disampaikan gitu ya. Itu ada. Jadi karena gini, menangani kejahatan ekonomi apalagi ya, itu yang namanya rekening uang tuh hitungannya second ya, detik per detik bisa hilang ya. Dan kita bukan sedang membicarakan sesuatu yang baik, yang secara sosial itu baik, tetapi kejahatan itu adalah antisocial behavior. Maka dalam hal tertentu menggunakan tindakan-tindakan yang
yang tidak selalu sesuai aturan, tetapi nanti ada justifikasinya karena apa? Dalam keadaan tertentu, dalam keadaan mendesak, itu seperti itu. Karena memang antisocial behavior, kita bukan sedang bikin program, ya kan? Tapi kita sedang akan mengungkap berkaitan dengan indikasi terjadinya kejahatan, bukan berhadapan dengan keadaan yang normal. Normal itu adalah berbuat baik, itu normal ya sebetulnya. Kalau berbuat tidak baik kan nggak normal sebetulnya, tapi bukan nggak normal yang menurut ukuran psikiater ya, yang bisa meloloskan mereka, bukan juga. Ya, baik Mbak Yanti, ini kita harapkan semoga dalam pengusutan kasus ini berjalan dengan transparan ya, dan tidak ada dapat intervensi dari pihak manapun, dan ini semoga menjadi titik mula, semoga negara Indonesia ini bisa memberantas korupsi dengan semestinya seperti itu. Terima kasih Mbak Yanti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih sekali lagi Mbak Yanti.